Kalau masih lama kita cari jajanan aja yuk. Hah? Itu, Ya? itu datang. Akhirnya. Alhamdulillah dia datang. Pelan-pelan aja jalannya. Masih nggak enak ya? Bentar lagi ya. Nanti sampai langsung minum obat antibiotik. Itu anak-anaknya udah nungguin deh. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah. Akhirnya Bu Tari datang juga setelah kita udah nunggu lama. Habis Pak Raffi nggak bisa ditelepon. Iya, Mi. Dari tadi juga Gilang udah khawatir banget nunggu Mami datang. Maaf ya, nunggunya lama. Kebetulan tadi saya sama Mas Raffi ada perlu ke suatu tempat. Mana tuh? Sampai nggak mau dikasih tahu, pakai rahasia-rahasiaan segala. Waili, tolong bantu Tari masuk ke dalam. Baik Pak. Oh, ya. Ayo. Ayo sayang, yuk kita masuk yuk. Bu. Nanti aku nyusul. Tanya nih, depan muka. Awas pelan-pelan. Kamu kenapa pengen tahu saya sama Tari habis dari mana? Kamu takut saya pergi nemuin Dewi, terus saya jelek-jelekin kamu depan dia. Ya, Kok Mas Raffi ngomongnya jadi seperti itu? udah lah, yaudah. Nggak usah pura-pura nggak tahu. Saya yakin banget, kamu pasti udah jelek-jelekin saya di depan Dewi kan? Kamu fitnah saya. Papa Raffi kok sama Bapak nggak masuk? Iya, nanti masuk. Kok keluar? Mau ngambil kabel chargernya Bu Tari, ketinggalan di mobil. Langsung. Oh iya. Di depan kok nggak selesai. Iya. Jangan-jangan Ilham denger omongan Mas Raffi barusan. Udah? Udah. Yuk kita masuk bareng-bareng yuk. Masuk duluan, Pak. Iya. Apa sih? Makanya jangan mancing-mancing si Rapi. Akhirnya lu kena skakmat. Gua kan cuman pengen mastiin Mas Raffi sama Bu Tari itu ketemu sama Dewi atau enggak. Tapi kok dia yang jadi ngomongnya kayak gitu. Hah? Awajan. Gilang bener kan nemenin Mami di sini. Iya, Mi. Gilang bakal nemenin Mami kok di sini. Mami seneng banget. Berarti Mami nggak sendirian lagi dong. Iya, Mi. Gilang kapan sekolah lagi? Gilang akan sekolah di SDN Pasar Minggu lagi kan? Pengennya sih gitu, Kak. Supaya Gilang bisa sama Kak Ilham sama Indah terus. Mi, boleh nggak Mi? Gilang sekolah di tempatnya Mami lagi. Iya dong. Mami seneng banget malah. Beneran boleh, Mi? Iya. Bapak, Ya sayang. Bapak, ayo dong ngobrol bareng. Yuk. Iya, Bapak pengennya ngobrol. Tapi Bapak lagi ada kesibukan lain, jadi lain waktu aja. Ya sayang ya. Bapak pamit pulang dulu ya. Pak Yuda. Ya. Sebelum Pak Yuda pulang, saya mau bicara dulu sama Pak Yuda sebentar. Tar. Kita bicara berdua ya, Pak. Sebentar, Mas. Nggak apa-apa. Sebentar ya. Udah kok. Mana Bu? Di situ. Gilang sayang.
ajak Ilham sama Ina main ke kamar gitu. Yuk Kak Ilham. Ya. Iya, ya. Rapi, maaf, gak usah khawatir. Paling Dani mau ngajak Butari ngobrol di ruangan tamu. Gak usah cemas. Gimana saya nggak khawatir Pak Jarwo? Tari lagi bicara berdua sama orang licik kayak Yuda. Harusnya Pak Jarwo ingetin Yuda terus, supaya dia nggak berubah kayak dulu lagi. Kenapa jadi gue yang kena sembur? Ini kayaknya keadaan mulai memanas lagi nih antara si Rapi sama si Dani. Silakan duduk Pak Yuda. Iya. Saya udah tahu kalau Dewi dan Uni itu pergi dari sini. Karena mereka mengira kalau Mas Raffi yang menabrak Anissa. Padahal Pak Yuda pasti tahu persis. Mas Raffi nggak mungkin ngelakuin itu. Kalaupun iya, Mas Raffi yang menabrak Anissa, dia kan nggak mungkin lari seperti pengecut seperti itu. Soal itu sih saya sama sekali nggak tahu. Saya juga nggak berani mau ikut campur, Butari. Pak Yuda jujur aja lah. Pak Yuda sebenarnya ada di balik ini semua kan? Butari itu jangan suka sembarangan nuduh tanpa bukti, Bu. Waktu kejadian Mas Firman meninggal, Pak Yuda juga tidak mau mengakui. Tapi setelah itu kan saya mengakuinya sama Butari kan? Ya. Setelah kejadian kecelakaan pesawat, setelah Pak Yuda mengalami kejadian yang buruk, apa harus begitu? Untuk mengakui sebuah kesalahan, Pak Yuda harus mengalami kejadian yang mengancam nyawa Pak Yuda terlebih dahulu, baru mau mengakui kesalahannya. Begini Pak Yuda, saya tahu Pak Yuda berusaha untuk dekat dengan Dewi. Ya tapi kalau cara Pak Yuda seperti ini nih, dengan memfitnah Mas Raffi, saya rasa itu kesalahan besar yang Pak Yuda lakukan. Karena nanti suatu saat, jika kebenaran ini terbongkar, akan jadi seperti malapetaka sendiri buat Pak Yuda. Kalau Dewi tahu kejadian yang sebenarnya, ternyata benar Pak Yuda yang ada di balik ini semua, pasti Dewi akan membenci Pak Yuda. Jujur saya nggak ngerti nih arah pembicaraannya Butari. Ke arah mana? Pertama, saya sama sekali nggak memfitnah Mas Raffi. Kedua, Dewi menuduh Mas Raffi itu karena dia sudah melihat bukti video CCTV itu sendiri. Yang saya sendiri nggak tahu dia bisa dapatkan bukti itu dari mana. Kalau dari arah pembicaraannya Butari sih, saya bisa lihat Butari itu sangat membela laki-laki yang sangat Butari cintai. Supaya dia nggak ketahuan atas semua kesalahan yang dia lakukan. Tapi nggak ada masalah. Justru saya kagum
Saya kagum dengan cara Butari seperti ini. Butari sudah melakukan satu pengorbanan yang sangat besar. Untuk itu, sejak kapan tuh saya suruh supaya Mas Raffi menikahi Butari secepatnya. Karena saya melihat Butari sama Mas Raffi itu sangat cocok. Serasi satu sama lain.